Padahal pada saat Olimpiade di Tokyo kemarin, Rusia sudah terkena sanksi dari WADA ini. Rusia tidak bisa mengibarkan benderanya. Kenapa tidak belajar dari pengalaman Rusia? Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Menpora mengatakan sudah beres. Beres apanya? Pret! Kerja kalian memalukan. Thomas Cup Indonesia juara. Merah putih tidak mengudara. Menpora tidak becus bekerja. That's a winner. The 19-year wait is over. Tenerife. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, wajah saya sumringah. Karena apa? Tadi malam, hari Minggu 17 Oktober 2021, sempat jantung saya berdegup kencang. Saya pikir Anda juga mengalami yang sama pada saat kita menyaksikan perhelatan Piala Thomas 2020 di Denmark. Syukur alhamdulillah akhirnya setelah 19 tahun kita paceklik Piala Thomas, akhirnya Piala Thomas kembali ke Indonesia. Sahabat Indonesia, saya berikan catatan saja bahwa kita terakhir menjadi juara Piala Thomas itu tahun 2002, sudah 19 tahun. Nah, sekarang tahun 2021 Thomas Cup sempat tertunda sekian bulan karena pandemi, akan dilaksanakan tahun 2021 ini. Ini sebetulnya tajuknya adalah Piala Uber dan Thomas 2020 sebetulnya. Karena ada pandemi diundur menjadi tahun 2021. Perjuangan Jonathan Christie dan kawan-kawan menuai hasil maksimal. Luar biasa. Yang dilibas itu bukan negara kecil, tapi raksasa bulu tangkis dunia, Republik Rakyat Cina. Luar biasa. Di awal sebelum pertandingan saya sempat ragu-ragu apakah Indonesia bisa menghadapi Cina. Tapi ternyata Anthony Ginting, Jonathan Christie dan kawan-kawan menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Sekali lagi, atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Kanal Anak Bangsa, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan Fajar Aldian, serta Muhammad Rian Ardianto, ganda putra, dan kawan-kawan tentunya. Karena sudah 3-0, dua partai berikutnya tidak dipertandingkan karena percuma, dan Indonesia sah resmi menjadi juara atau memegang kembali Piala Thomas. Luar biasa. Terima kasih dan terima kasih. Saya bangga dengan perjuangan atlet-atlet bulu tangkis kita, juga para pelatih dan pemain-pemain senior yang memberikan dukungan di Denmark tadi malam. Sahabat Indonesia, kegembiraan kita, kebanggaan kita agak sedikit tercoreng. Karena pada saat selebrasi pengalungan medali dan penyerahan Piala Thomas yang mengenaskan bendera kebanggaan kita merah putih tidak dikibarkan
alias tidak boleh berkibar tepatnya. Karena apa? Karena Indonesia masih kena sanksi dari Badan Anti Doping Dunia atau World Anti Doping Agency, atau kita singkat aja WADA. Mengenaskan sekali, Indonesia dianggap tidak memenuhi protokol dalam pemeriksaan doping. Dan Indonesia tidak memberikan laporan tes doping bagi atletnya selama tahun 2021. Luar biasa. Saya bingung sekali. Apa kerjanya Menpora, kemudian ada KONI, kemudian ada KOI, apa kerjanya mereka? KOI itu adalah Komite Olimpiade Indonesia. Kemudian KONI, Komite Olahraga Nasional. Apa kerjanya mereka? Menpora, apa kerjanya? Padahal pada saat Olimpiade di Tokyo kemarin, Rusia sudah terkena sanksi dari WADA ini. Rusia tidak bisa mengibarkan benderanya. Kenapa tidak belajar dari pengalaman Rusia? Begitu lambatnya birokrasi Kemenpora. Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Menpora mengatakan sudah beres. Beres apanya? Prep. Kerja kalian memalukan. Ada yang salah dalam pengelolaan olahraga di Indonesia ini. Kalau protokol tes doping saja tidak dipenuhi, padahal semua negara memenuhi. Ada 1-2 negara yang kena sanksi. Kenapa kita tidak mau belajar dari pengalaman itu? Kebanggaan melihat atlet-atlet kita mengangkat tinggi Piala Thomas agak tercederai karena tidak ada bendera merah putih yang berkibar di belakangnya. Ini sanksi dari WADA yang luar biasa diterapkan. Saya bisa membayangkan betapa sedihnya atlet-atlet bulu tangkis kita yang tadi malam berlaga di Denmark karena tidak bisa menyaksikan bendera merah putih berkibar dan disaksikan oleh masyarakat dunia. Saya bisa melihat manakala mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka sedikit tersentak karena tidak ada bendera merah putih. Rakyat pun kecewa. Mengapa begitu lambat Kemenpora atau KOI atau siapapun bekerja? Seharusnya yang menjadi penanggung jawab utama adalah Kemenpora, dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Mengapa hal-hal yang menurut saya bisa dijalani, bisa ditangani dengan segera, tidak kunjung dilakukan? Thomas Cup Indonesia juara, merah putih tidak mengudara, Menpora tidak becus bekerja. Itu kegeraman saya. Karena apa? Karena perjuangan atlet kita seolah tidak mendapatkan dukungan. Satu lagi, sahabat Indonesia, yang saya protes kepada pemerintah Indonesia. Semua orang tahu, seluruh Indonesia tahu bahwa bulu tangkis ini adalah satu di antara 2 cabang olahraga yang bisa diharapkan mengibarkan merah putih di kancah dunia. Menjadi cabang olahraga kebanggaan kita dari dulu. Mulai zaman Ferry Sonfield, Rudi Hartono, Lim Swicking, Icuk Sugiarto, Hastono Arbi, Susi Susanti, dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa perhelatan penting sepenting Thomas dan Uber Cup ini yang dilaksanakan di Denmark, rakyat Indonesia kesulitan dalam melihat? Katanya ditayangkan di TVRI, tapi diacak juga. Mengapa harus membayar? Kenapa para swasta ini berselancar
di atas event, dan ini membuat saya kecewa. Zaman dulu, zaman Thomas Cup masih ada Rudi Hartono, ada Icuk, ada Lim Swee King, rakyat Indonesia semuanya tanpa kecuali bisa menyaksikan di TVRI secara gratis, mudah. Sekarang susahnya minta ampun. Sama, PON juga begitu. Melihat PON saja harus bayar. Bagaimana kita mendukung atlet kita kalau swasta-swasta dibiarkan merajalela? Menpora kemana? Ini kegeraman saya, keluhan saya yang saya ajukan kepada Presiden agar ada event sepenting Thomas ini, rakyat dibiarkan menonton di TV dengan mudah, tidak harus membayar. Yang terjadi, tidak semua masyarakat Indonesia menikmati perjuangan Jonathan Christie dan kawan-kawan karena susahnya menonton itu. Saya harus menonton melalui video.com, yang lain harus membayar. TVRI siarannya diacak. Dan tidak ada pengumuman atau semacam pengkondisian bagi rakyat bahwa atlet-atlet kita sedang berjuang untuk mendapatkan Thomas Cup dan Uber Cup. Menpora kemana? Apa kerjaan mereka? Jujur saya protes keras. Mereka sudah digaji oleh rakyat, digaji negara, tapi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sahabat Indonesia, kegeraman saya memang tidak mengurangi rasa kebahagiaan dan kebanggaan saya atas kembalinya Piala Thomas ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya bahagia, cuma saya mengeluhkan betapa lambannya birokrasi kita untuk mendukung kejayaan olahraga kita. Ini yang saya keluhkan. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh Presiden, oleh Menpora, oleh Ketua KOI, Ketua KONI, atau siapapun yang berkepentingan agar jangan terjadi lagi. Nanti kalau WADA, World Anti-Doping Agency, merasa kita tidak patuh, kita akan menjadi korban. Ada perhelatan dunia yang akan kita laksanakan, termasuk perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika nanti. Tolong, kalian digaji negara, kalian diberikan kemewahan oleh negara, bekerjalah sebagaimana mestinya. Jangan duduk manis di kursi singgasana, tapi tidak bekerja untuk membahagiakan rakyat yang sudah membayar kalian. Ini kegeraman saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada atlet bulu tangkis, kepada Ketua PBSI, atlet, pelatih, dan semua yang terlibat, sehingga Piala Thomas dapat kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 19 tahun kita menanti. Mudah-mudahan ke depan Piala Uber juga mengikuti dan kejayaan bulu tangkis tetap semakin berjaya untuk membanggakan Indonesia. Dan satu lagi, tolong orang-orang di Kemenpora, KOI atau KONI, bekerjalah kalian sebagaimana mestinya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya, dan saya tetap menyarankan Anda untuk patuh pada protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat Indonesia, Indonesia juara. Terima kasih, saya Rudi SKM.